Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Rahmawati. Saya mengajar di SD Negeri 164 Seluma, Desa Rawa Indah, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan program studi Pendidikan Agama Islam. NIM saya 2329900088. Pada hari ini, saya akan melaksanakan video pembelajaran ujian kinerja yang dilaksanakan di SD Negeri 164 Seluma pada kelas 4. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi Indahnya Saling Menghargai dalam Keragaman, subtema Keragaman sebagai Sunnatullah. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Gerak, ngecek depan, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sehat? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada kelas Mas pimpin doa dulu. Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Firmansyah, Asfiantio, Anissa, Afika Intan, Fersian, Dian, Krisna, Fajar, Ikita, Olivia, Riana, masuk. Cynthia Sari ada? Rido, Kian, Tiara Sekri, Dipa, Anwa, Paris. Oke, ada semua ya. Seperti biasa ya, karena kita ini adalah bangsa Indonesia. Jadi sebelum belajar, kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia. Indonesia. Bangsa
profil pelajar Pancasila ya. Bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku bangsa. Pernah? Di mana kalian bertemu? Sudah mungkin di sekolah, ya kan? Atau mungkin ada di masyarakat, atau mungkin ya pernah bertemu ketika berjalan-jalan, ya. Banyak kita temu. Kemudian apa yang kalian lakukan ketika bertemu dengan orang tersebut? Menyapanya. Sudahkah kalian mengetahui apa itu keragaman? Kita siapkan dulu bukunya. Ada yang tahu keragaman itu merupakan sunatullah, ya? Jadi keragaman itu sudah menjadi ketentuan dari Allah. Nah, kita akan mempelajari mengenai indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Dalam materi indahnya saling menghargai dalam keberagaman ada 3 poin, ya kan? Yang pertama adalah keragaman itu sebagai sunnatullah. Kedua, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Kita akan bahas satu persatu. Yang kita bahas adalah mengenai keragaman sebagai sunnatullah. Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti gambar ini? Bisakah kalian seperti mereka? Apa isi gambar itu? Tujuan dari materi yang akan kita pelajari adalah satu, supaya kita bisa tahu bahwa keragaman itu memang sudah
ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita dapat mendeskripsikan atau menjelaskan bahwa keragaman itu memang sudah menjadi ketentuan Allah. Yang ketiga, dengan adanya keragaman ini, maka kita dapat saling menghormati, saling mengenal. Jadi materi kita tentang keragaman ini itu tadi tujuannya, ya. Kita lihat video ini. Ada apa di dalam video ini nanti? Kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi 34 provinsi. Keragaman budaya Indonesia disebabkan karena adanya keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Berdasarkan sensus BPS tahun 2010, di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnik, atau tepatnya 1.340 suku bangsa yang mengenal keragaman rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik, dan senjata tradisional. Daerah Istimewa Aceh. Suku yang mendiami daerah Istimewa Aceh antara lain suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, dan suku Tamiang. Rumah adatnya adalah Rongbali, dan adat Ulay Barat. Adatnya antara lain tari saman dan tari saudari. Alat musik tradisional adalah serunek kali. Senjata tradisional adalah rencong. Sumatera Barat. Suku yang mendiami Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Rumah adatnya adalah rumah gadang. Pakaian adatnya adalah bundul kandual. Tarian adatnya antara lain tari piring. Senjata tradisional adalah kerambi. Ini sudah disimak ya kan mengenai video keragaman bangsa Indonesia. Ada berapa tadi? Berapa provinsi? Ada 34 provinsi yang terdiri dari di dalamnya ada mulai dari pakaian adat, kemudian suku bangsanya, apa lagi? Tarian adat, terus apa lagi? Senjata, terus alat musik. Namanya keragaman. Tugas kalian coba lihat gambar 3.3. Di gambar 3.3 ketemu mengenai keragaman sebagai sunatullah. Itu ada 3 jenis gambar, ya kan? Coba dilihat di gambar itu ada apa? Pada gambar 3.3 mengenai keragaman manusia. Gambar yang pertama itu mengenai agama. Ada agama Islam, ada agama Buddha, agama Kristen, Konghucu, Hindu, Katolik. Kemudian pada gambar berikutnya itu bermacam-macam. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Jadi sesuai yang ada di gambar. Yang ditanyakan dari awal tadi, pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku dan bangsa lain? Di mana kalian bertemu? Apa yang kalian lakukan? Apa maksud dari keragaman itu sebagai sunnatullah? Keragaman adalah ya, adanya perbedaan di antara manusia. Jadi kita ini berbeda-beda. Jadi perbedaan suku, perbedaan bangsa, agama atau keluarga kulit itu merupakan kesukaan manusia. Bahkan perbedaan dalam keluarga kita semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa itu sunatullah? Sunatullah bisa disebut juga hukum Allah, ya. Tradisi dalam melaksanakan ketetapan sebagai raib, ya, yang terlaksana di alam semesta atau dalam bahasa akademis disebut dengan
hukum Islam. Artinya peragaman itu memang sudah ditetapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Bisa dimengerti? Nah, dari beberapa besar ya yang ada di negara kita ini, seperti ada bangsa Melayu, ada bangsa Arab, ada bangsa Cina, dan juga Eropa. Nah, suku yang mendalami atau suku yang terbesar yang terkenal adalah suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, Dayak, Ambon, Bugis, dan Madura. Agama yang ada di Indonesia, ya, yang dianut oleh penduduk yang ada di Indonesia itu juga beragam. Contoh seperti agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, semua itu termasuk dalam aneka ragam agama, aneka ragam suku, aneka ragam bangsa. Tujuannya apa? Saling menghargai, yaitu hidup supaya hidup kita damai. Kemudian untuk apa Allah itu menjadikan manusia beragam? Supaya atau agar kita saling mengenal dan memahami satu dengan yang lainnya. Itulah mengenai keragaman sebagai sunnatullah. Sekarang akan Ibu bagi tugas kelompok kalian. Tugas kelompok kalian itu mengenai keragaman yang ada di Indonesia, ya. Jadi tugas kalian itu mencari ada kebangsaan di Indonesia ini, ada suku bangsanya, ada agamanya, ya, maksudnya agama yang ada di Indonesia, dan juga adatnya. Jadi tugas kalian adalah mencari keragaman yang ada di Indonesia. Nah, kelompok 1 bertugas mencari keragaman bangsa. Kelompok 2 mencari suku bangsa. Kelompok 3 mencari agama yang ada di Indonesia. Keempat, mencari tari adat. Yang kelima, mencari alat-alat tradisionalnya. Untuk kerja kelompok, ya, siapkan karton. Ada karton? Kemudian nanti ada origami ini ya, kemudian ada lem, ya. Nah, nanti akan Ibu bagikan. Silakan persiapkan kartonnya. Buat ngasan. Sudah? Selesai? Kalau sudah, coba tiap kelompok tempelkan hasil kerja kelompoknya ke depan sini. Oke, hasil dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, 5. Nah, sekarang giliran tiap kelompok mengunjungi galeri tersebut, ya. Tadi kegiatan kita kerja kelompok sudah, ya kan? Di mana dalam kerja kelompok tadi kita terdapat keragaman bangsa, ya kan? Ada keragaman bangsa, terus ada suku bangsa, ya. Terus ada agama di Indonesia, ada tarian adat yang ada di Indonesia sesuai daerahnya masing-masing. Kemudian ada senjata tradisional juga yang ada di Indonesia sesuai dengan daerah masing-masing. Dan sekarang kita lanjutkan lagi dengan kegiatan kita, yaitu memasangkan kartu Amex, ya. Nanti beberapa siswa maju ke depan
dilakukan untuk menjodohkan mengenai keragaman yang ada di Indonesia. Nanti yang ibu panggil ya, maju atau siapa yang mau maju duluan? Kegiatan kita sudah ini ya, dari kerja kelompok, kemudian memasang kartu make. Nah sekarang silakan bersihkan dulu sampahnya, terus mejanya diputar lagi untuk menghadap ke depan. Silakan. Kita belajar mengenai keragaman ya kan, mengenai keragaman yang ada di Indonesia, terus pemasangan kartu make. Nah sekarang kita juga harus tahu melalui lagu mengenai keragaman yang ada di Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, dan banyak lagi yang lainnya. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa yang satu bahasa Indonesia. Bineka Tunggal Ika negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tapi satu tujuan. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Betangnya, aturannya, Ambon, Bugis, Bisaya, dan banyak lagi yang lainnya. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Itulah tadi lagu yang diciptakan oleh Haji Rhoma Irama mengenai keragaman yang ada di Indonesia. Ternyata banyak. Ada berapa tadi kata Haji Rhoma Irama? Ada 200 juta jiwa. Bahkan mungkin ada lebih. Jadi sudah jelas ya, dan sudah sangat bisa dipahami. Ternyata di Indonesia ini memang beragam-ragam. Ibu akan membagikan soal teks tertulis. Silakan nanti dikerjakan ya. Nah, terus. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan ke depan. Sekarang silakan buka bukunya lagi mengenai tentang saling apa tadi? Indahnya saling menghormati dalam keberagaman. Silakan kalian catat di buku kalian masing-masing berkaitan dengan keragaman sebagai sunatullah. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu akan memberi pembahasan kembali ya, menjelaskan kembali mengenai materi kita bahwa keragaman yang merupakan atau sebagai sunatullah tadi sudah jelas ya kan, bahwa sunatullah itu merupakan hukum Allah atau hukum yang sudah ditentukan oleh Allah atau sunatullah
sudah menjadi ketentuan atau menjadi ketetapan Allah atau yang sudah ditetapkan Allah. Anak-anak pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian belajar materi tentang keragaman sebagai sunatullah? Senangkah atau sedihkah? Senang atau sedih? Untuk minggu depan PR ya, PR-nya adalah di halaman mengenai materi yang B ya, mengenai ajaran kebaikan baik agama Islam ataupun agama yang lain. Terus minggu depan kita akan mempelajari juga materi yang B mengenai ajaran Islam, ajaran kebaikan baik dari agama Islam ataupun agama selain Islam. Kita operasi semut terlebih dahulu. Oke, sebelum pulang sudah. Sebelum pulang kita nyanyikan dulu lagu nasional ya, yaitu lagu Halo Halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota beriaman. Halo, halo Bandung, kota hormat teraman. Sudah beda kita berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Itulah tadi ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan silakan Audio Jungle.